kembali untuk di pembahasan soal-soal tentang gravitasi. Kali ini kita membahas soal gravitasi yang berbau bahasa Inggris. Kita coba. Tapi sebelum kita membahas, saya minta tolong ya, jika ada niat untuk subscribe, silakan subscribe, karena subscribe itu tidak dipungut bayaran loh ya, demi untuk menambah semangat membuat konten kreator di YouTube ini ya. Oke, kita lihat dulu soalnya nomor 9. Two stationary particles of massa m1 and m2 are distance d apart. A third particle experience no gravitational force if it lies on the line joining m1 and m2 and at a distance from m1 of blank. Nah, jadi kan kalau soal seperti ini, seperti yang dia minta itu, kita boleh menggambarkannya ya. Kita buat saja. Ini dia, katakan aja ini M1 ya. Kemudian yang ini M2-nya. Oke. Nah, lalu jarak pisah mereka katanya itu sebesar D. Ini ya, sebesar D. Lalu katanya ada partikel yang ketiga gitu di sini dia. Dan di sini mengalami gaya gravitasi yang nilainya 0. Ya kan? Nah, jadi otomatis ini ya kita misalkan aja sebagai jaraknya X saja ya. Tentu yang ini nanti kemari menjadi D dikurang X. Ya. Nah, ketika dikatakannya gaya gravitasinya 0, ya oke. Berarti nanti kan F resultannya itu sama dengan F1 ditambah F2. Nih. Namun kita lihat dulu, yang namanya gaya gravitasi itu kan otomatis gaya tarik loh. Nah, kalau dia gaya tarik, berarti nanti M1 di sini, M2 yang ini, kalau M1 nanti arahnya ke kiri, berarti dia minus. Nah, kalau nanti yang M2 ke kanan, berarti dia pos. Sehingga nanti boleh kita buat FR resultan sama dengan minus F1 ditambah F2 ini. Lalu katanya resultannya itu 0, berarti tinggal kita pindahkan aja. Di sini F1 sama dengan F2. Oke. Nah, lalu rumus gaya gravitasi ya, gaya gravitasi itu kan rumusnya adalah G dikali M1 kali M. Karena kan tadi pada soal yang ini bendanya di sini atau partikel yang ini nggak dikasih tahu masanya M atau masanya apa gitu, nggak ya. Ini kita misalkan aja dia M. Nah, lalu jarak pisahnya X kuadrat sama dengan ini nanti G dikali M2 kali M dibagi ya, ini nanti D dikurang X lalu dikuadratkan. Nah, secara matematis kan berarti ini G mati, M kita coret mati. Nah, selanjutnya yang sisa itu kan adalah M1 per X kuadrat sama dengan yang ini nanti M2-nya dibagi D dikurang X kuadrat. Lalu secara matematis juga kita pindah mereka, ini nanti M1 per M2, yang ini kita buat menjadi X dibagi D dikurang X, lalu kedua-duanya kita kuadratin. Nah, lalu kan ini nanti kita pindah kuadratnya ke kiri, berarti jadi akar, sehingga nanti dia akar kuadrat dari M1 dibagi akar kuadrat dari M2 sama dengan X dibagi D dikurang X. Lalu
mereka kita kali silang. Yang ini nanti dia D dikali akar kuadrat dari M1-nya, kemudian X dikali akar kuadrat dari M1-nya sama dengan ini X dikali akar kuadrat dari M2. Ada? Nah, lalu kita kelompokkan yang ada suku X. Nah, kalau kita kelompokkan berarti di sini nanti D dikali akar kuadrat M1 sama dengan yang ini, langsung saya buat X dikali akar kuadrat dari M1 plus akar kuadrat dari M2 ini kan. Nah, jelas dari sini ketahuan kalau nantinya itu nilai X-nya udah dapat kita peroleh, maka kita tinggal buat dia menjadi seperti ini. Kita buat dia X sama dengan X sama dengan ya, ini tadi kan masih di sini ya cerita soalnya, ini kita pindahkan dia sehingga kita peroleh nanti hasilnya D dikali akar kuadrat dari M1 di bawahnya akar kuadrat M1 ditambah akar kuadrat dari M2. Nah, kalau ini kita mau gabungkan kemari boleh, tapi dengan catatan ini kan menjadi kuadrat ya, D-nya jadi kuadrat. Sehingga kita peroleh sekarang, taruh di sini ya, X sama dengan akar kuadrat dari M1 dikali D kuadrat dibagi akar kuadrat dari M1 plus akar kuadrat dari M2 seperti ini. Sehingga inilah jawaban yang diminta. Jadi kalau kita lihat ke komputer lagi, maka jawabannya yang cocok di situ adalah entok ya, atau itulah dia. Jadi untuk nomor 9 seperti itulah cara menjawabnya dan pilihannya adalah Terima kasih.